Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan kemudian juga akan memaparkan terkait model decision tree dalam menentukan implementasi restoratif justice terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba sebagaimana tugas dari teknologi ilmu kepolisian STIK PTIK. Adapun kelompok 6 terdiri dari Kompol Tatang, Kompol Rahmat Syah, Kompol Anton Rama, kemudian Kompol Indra Feradinata, AKP M. Reski Rizal, dan AKP Willy Yulistio. Ada pun alasan ataupun background kami kenapa kami mengangkat berkaitan dengan layak atau tidak layak dari pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk dilaksanakan restoratif justice tidak atau tidak. Pertimbangan yang pertama adalah bahwa angka penghuni lapas ataupun di rutan kepolisian, rutan kejaksaan, kemudian juga lapas, angka penyalahgunaan narkoba narapidana sangat tinggi sehingga menampung kapasitasnya terlalu banyak. Kemudian dari pengkategoriannya tidak begitu spesifik apakah dia seorang pengedar ataupun seorang pengguna narkoba ataupun bisa kita kategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah apakah layak terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang kategori anak ini diproses secara hukum sampai dengan pengadilan atau hanya dilaksanakan rehabilitasi atau masuk dalam konteks restoratif justice sebagaimana Perkap 8 tahun 2021 pasal 7 dan pasal 9. Kemudian pertimbangan kami yang ketiga adalah untuk menyelamatkan generasi muda ke depan. Apabila yang bersangkutan hanya sebagai korban ataupun hanya sebagai pengguna, artinya yang bersangkutan layak untuk dilaksanakan rehabilitasi, tidak melalui proses pengadilan pidana sampai dengan proses pengadilan, vonis di pengadilan juga. Artinya bisa dilaksanakan restoratif justice di tahap baik penyidikan ataupun penuntutan. Berikut itu adalah background ataupun alasan kami kenapa mengangkat permasalahan layak atau tidak layak dilaksanakan restoratif justice. Namun yang menarik di sini adalah kita menggunakan sistem melalui sistem machine learning yang akan kita gunakan untuk menganalisa layak atau tidak layak untuk dilaksanakan restoratif justice atau rehabilitasi. Ada beberapa faktor ataupun ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan apakah pelaku ataupun tersangka ataupun anak-anak yang dikategorikan sebagaimana diundang yaitu ABH, anak berhadapan dengan hukum, ini dikategorikan apakah perkaranya naik secara pidana sampai dengan pengadilan atau cukup dengan restoratif justice atau rehabilitasi. Yaitu poin-poinnya yang pertama adalah jenis dari narkoba itu sendiri, golongan 1 atau golongan 2. Kemudian yang kedua, umur pelaku, apakah di atas 15 tahun atau di bawah 15 tahun. Kemudian yang ketiga, intensitas pemakaian dari narkoba itu sendiri. Kemudian yang keempat, berat dari barang bukti dari narkoba tersebut, apakah di atas 2,5 gram atau di bawah 2,5 gram. Kemudian yang bersangkutan pernah atau tidak pernah dilaksanakan rehabilitasi. Kemudian terakhir, yang bersangkutan apakah pernah atau tidak pernah berbuat tindak pidana sejenis atau dikategorikan merupakan residipis atau bukan residipis. Nah, ini bagian terpenting dari penyampaian kelompok kami, kelompok 6, bahwa kami secara umum memberikan contoh. Ada dua contoh. Yang pertama, contoh yang layak dilaksanakan restoratif justice, kemudian contoh yang tidak layak dilaksanakan restoratif justice. Dari slide kita bisa melihat bahwa ending dari decision tree ini adalah yang warna hijau ini adalah layak untuk dilaksanakan restoratif justice, dan yang warna merah untuk tidak layak dilaksanakan restoratif justice. Baik, yang pertama kami akan mencontohkan terkait yang tidak layak dilaksanakan restoratif justice, yaitu berada di golongan 1. Contohnya misalkan kita menemui sebuah tindak pidana, kita temui barang bukti dengan kategori golongan 1. Kemudian masuk setelah kita laksanakan pendalaman dari BB tersebut, ternyata barang buktinya lebih daripada 2,5 gram. Kita laksanakan pengecekan umur tersangka, ternyata lebih daripada 15 tahun berdasarkan KTP, kemudian juga data-data lain. Kita laksanakan pendalaman terhadap tersangka, ternyata pemakaiannya lebih daripada 2 kali dalam 1 minggu. Yang selanjutnya yang bersangkutan juga merupakan tidak pernah dilakukan rehabilitasi dan juga yang bersangkutan merupakan seorang residipis. Sehingga dengan beberapa faktor tersebut
terhadap perkara dan terhadap tersangkanya tidak layak untuk dilaksanakan restoratif justice atau direhabilitasi. Nah, ini contoh yang kedua, ini untuk golongan 2 dan endingnya adalah layak untuk dilaksanakan restoratif justice. Yaitu barang bukti yang kita temukan adalah kurang dari 2,5 gram, umurnya berada di bawah dari 15 tahun, kemudian pemakaian kurang dari 2 kali dalam 1 bulan, tidak pernah masuk dalam rehabilitasi, kemudian terakhir yang bersangkutan bukan merupakan residivis. Yang terpenting di sini adalah dari berbagai faktor tersebut adalah sistem yang ada dalam mesin learning tersebut. Yang kami sebutkan tadi itu hanya sebuah faktor-faktor saja yang endingnya nanti adalah layak atau tidak layak untuk dilaksanakan restoratif justice ataupun rehabilitasi sebagaimana Perkap 8 tahun 2021 pasal 7 dan pasal 9. Nah, berikut ini adalah dataset. Dataset ini adalah bisa dikatakan data yang dimasukkan oleh penyidik ataupun aparat kepolisian, sehingga dengan data ini bisa mengkategorikan layak atau tidak layak dilaksanakan restoratif justice. Ini di sini kami mengambil contoh, ada 9 data, dan dari 9 data ini kita mencoba apakah mesinnya ini bisa bekerja dengan baik atau tidak, dengan outputnya adalah restoratif justice ataupun non-restoratif justice. Nah, contoh 1 sampai dengan contoh 4 ini tidak layak untuk dilaksanakan restoratif justice, dan dari contoh 5 sampai dengan contoh 8 layak untuk dilaksanakan restoratif justice. Ini selaras dan sama dengan slide yang sebelumnya, yaitu decision tree. Dari berbagai faktor dan berbagai aspek tersebut mempengaruhi bisa ataupun tidak bisa dilaksanakan restoratif justice. Yang bekerja di sini adalah sistem, bukan dari penyidik. Penyidik hanya memang input, memasukkan data-data, aspek atau faktor yang sudah ada dalam format dari sistem tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami, dari kelompok 6. Pada intinya, aparat kepolisian, aparat penegak hukum hanya melaksanakan pendalaman-pendalaman, kemudian juga hanya melaksanakan penggalian-penggalian terhadap beberapa aspek dan faktor yang ada dalam pelaku tindak pidana tersebut. Yang bekerja secara sistem adalah yang dilaksanakan restoratif justice. Namun yang terpenting, sebagaimana amanah undang-undang, juga ini hanya merupakan petunjuk awal, apakah bisa dilaksanakan tidak atau tidak. Namun yang menjadi penentu adalah tim asesmen sendiri, yang terdiri dari berbagai instansi dan berbagai pihak, baik stakeholder, aparat penegak hukum atau non penegak hukum, sehingga nanti output dari asesmen tersebut bisa ataupun tidak bisa dilaksanakan asesmen. Sistem ini dibuat adalah untuk menyelamatkan anak bangsa, kemudian juga bisa menentukan tepat tindakan hukum, apakah ini layak di restoratif justice ataupun tidak. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.